Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam program Benediktus Baca Kitab Suci Podcast. Hari ini Sabtu 20 Maret 2021, pekan keempat masa Prapaskah. Bacaan dari kitab Yeremia. Nabi berkata, Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang terhadapku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu, Engkau, ya Tuhan, memperlihatkan ancaman mereka kepadaku. Dulunya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus, Tuhan kita menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengar perkataan Yesus berkata, Dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, Ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang Farisi itu kepada mereka, Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, Apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini diambil dari buku Ziarah Batin. Suatu waktu pernah viral dua buah foto. Foto yang satu adalah foto para pejabat yang sedang bersepeda bersama. Mereka bersepeda sampai memenuhi seluruh badan jalan, sehingga warga lain, pengguna jalan lain, harus berhenti dahulu untuk mempersilahkan mereka lewat. Sedangkan foto yang satunya lagi adalah foto para petani yang bersepeda bersama hendak pergi ke sawah. Mereka tampak tertib dan tanpa menghalangi orang lain untuk lewat. Kedua foto tadi memperlihatkan dua mentalitas yang berbeda. Seorang dalam tanda petik yang besar
di mana-mana pun ingin kelihatan besar, dihormati, dinomorsatukan, dan didahulukan. Mereka tidak mau dikalahkan. Orang yang lebih rendah darinya dianggap tidak ada dan tidak perlu dihargai. Mentalitas itu sudah tergambar jelas dalam diri imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka merasa sangat mengerti dan menguasai Taurat, sehingga segala hal yang tidak sesuai dengan Taurat tidak mereka percayai. Demikian pula dalam menilai orang. Mereka akan melihat apakah orang itu bagian dari mereka atau bukan. Kalau bukan, dengan sekuat tenaga mereka akan menolak orang tersebut. Padahal, orang yang tulus dan sama sekali tidak mengenal Taurat berkata sejujurnya. Mereka adalah para penjaga. Mereka berkata, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Artinya, para penjaga sendiri menyaksikan dan mengalami bahwa Yesus berbicara sungguh dengan kuasa yang berasal dari Allah. Mereka berani bersaksi karena sungguh itulah yang mereka alami. Marilah berdoa. Ya Allah, bantulah kami untuk menjadi saksi-Mu. Amin.